Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi apakah kalian bahwa serangan di dunia maya pada tahun 2017 dimulai dari email phishing? Nah, seperti apa sih email phishing itu? Contohnya itu seperti ini, seperti gambar di samping. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang cyber security pada pertemuan kali ini. Oke, berikut ada nama-nama dari kelompok kami. Ada Adinda Prameswari, ada Anggani, Astati, Aita, Akbar, saya sendiri Alvin Sabda Jalani, Angeli, Asli, Deani, Dava Muhammad Alfaris, Dara, Dewa, Deva, dan Dwi Abian. Nah, jadi pertama-tama apa sih cyber security itu? Jadi merupakan praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan dunia maya. Serangan cyber ini atau menghasilkan informasi sensitif. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi kerusakan dari serangan dunia maya dan melindungi dari eksploitasi sistem, jaringan, dan teknologi yang tidak sah. Kenapa sih cyber security itu penting? Jadi cyber security itu penting karena mulai dari smartphone, komputer, dan internet merupakan bagian mendasar dari kehidupan manusia modern. Sehingga sulit membayangkan bagaimana sih kita hidup tanpa sistem dari mereka. Mulai dari perbankan online, belanja, hingga email dan media sosial yang lebih sering daripada sebelumnya. Jadi, cyber security itu sangatlah penting. Nah, kenapa sih cyber security penting? Jadi, dengan adanya cyber security, kita dapat melindungi semua perangkat yang kita gunakan dan layanan yang kita akses, baik online maupun di tempat kerja, dari upaya-upaya jahat yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab dengan tujuan untuk merusak atau menghancurkan sebuah sistem. Nah, ada manfaat-manfaat kenapa kita harus tahu tentang cyber security ini. Jadi, ada 3 manfaat penting yang harus kita ketahui manfaat-manfaat dari cyber security ini. Yang pertama, melindungi informasi pribadi. Salah satu komoditas paling berharga di era digital ini, jika virus atau malware yang memperoleh informasi pribadi tentang kalian, mereka mampu menjual informasi itu atau bahkan menggunakan untuk mencuri uang. Lalu yang kedua, peningkatan produktivitas. Nah, dapat memperlambat dapat menghilangkan kemungkinan ini. Lalu ada enkripsi atau memastikan semua bisnis aman dan terpercaya. Membuktikan bahwa bisnis kalian bisa dilindungi secara efektif. Kalian dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis yang kalian buat dengan menjaga data pribadi mereka tetap aman dan terjaga. Lalu ada beberapa jenis ancaman cyber security. Yang pertama ada malware. Nah, jenis ini serangan ini mengacu pada perangkat lunak yang dirancang untuk mendapatkan akses ke atau merusak komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Malware dapat melakukan segalanya mulai dari mencuri informasi login kalian dan menggunakan komputer kalian untuk mengirim spam hingga crash sistem komputer kalian. Beberapa jenis malware yang umum termasuk spyware, keyloggers, TrueVirus, dan worm. Nah, gimana sih kita mencegah dari malware? Cara yang pertama adalah hindari menggunakan produk-produk bajakan, crack, dan null. Lalu, selalu update sistem operasi, software aplikasi, dan browser yang kita gunakan. Lalu, pasang antivirus yang terpercaya, misalnya Avast, Kaspersky, Norton, dan sebagainya. Serta pastikan juga aplikasi mereka selalu update. Nah, untuk Windows, aktifkan firewall Windows. Kalau dirasa masih kurang, bisa menggunakan zona alarm free firewall. Lalu, ancaman kedua adalah ransomware atau man in the middle attack.
Bentuk lain dari perangkat lunak berbahaya juga merupakan jenis serangan terhadap ketersediaan. Tujuan dari ancaman ini adalah untuk menguji atau mengekripsi dan data komputer kalian atau perangkat kalian yang pada dasarnya menahan file kalian dan kemudian meminta uang tebusan untuk memberikan akses. Seorang korban biasanya harus membayar uang tebusan dalam waktu yang telah ditentukan atau beresiko kehilangan akses ke informasi selamanya. Jadi ransomware yang umum yaitu crypto-malware, lockers, and spyware, dan ada ransomware terbaru yaitu ransomware WannaCry. Nah, gimana sih cara mencegah kita dari ransomware? Nah, langkah pertama yaitu selalu waspada. Para pengguna harus memperhatikan pesan-pesan email jahat yang sering menyamar seolah-olah berasal dari perusahaan atau orang asing berinteraksi dengan Anda di jagat online. Contoh kasusnya seperti YouTuber atau selebriti yang terkena hack, itu biasanya mereka melihat awal-awal itu pasti mereka melihat email dari media sosial aslinya, padahal itu bukan. Jadi misalnya Instagram itu i-nya diganti L besar, L kecil. Jadi kita tidak mengetahui apakah website itu asli atau enggak gitu. Nah, penting untuk kita menghindari mengklik tautan atau membuka lampiran dari pesan-pesan yang mencurigakan itu, karena dapat mengaktifkan malware. Lalu yang ketiga ada phishing. Nah, phishing merupakan bentuk dari penipuan yang biasanya hadir melalui email. Phishing merupakan bentuk penipuan yang bisa masuk email yang seperti sudah saya jelaskan. Isinya itu adalah link-link yang biasanya mencakup bantuan-bantuan atau biasanya hadiah-hadiah. Nah, diprediksikan kerugian dari kejahatan cyber akan menelan biaya hingga 6 triliun dolar setiap tahunnya pada tahun 2021. Informasi ini dilansir menurut 2017 Cybersecurity Ventures. Nah, 6 triliun itu sih kira-kira berapa rupiah sih kira-kira di kurs saat ini? Nah, jadi saat ini 6 triliun dolar adalah 86 miliar 8674020000000. Jadi artinya apa? Dalam jumlah uang segini, kalian bisa 867.402 nasi uduk rumahan kalian bisa kasih ke orang sekitar, atau kira-kira sekitar satu kota atau kabupaten kalian bisa kasih nasi uduk rumahan di dekat rumah kalian. Nah, yang keempat ada social engineering. Social engineering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangan yang didasarkan oleh interaksi manusia. Singkatnya, social engineering memanipulasi pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti password, jawaban untuk pertanyaan keamanan, dan lain-lain. Biasanya, jenis ancaman ini memanfaatkan rasa ingin tahu manusia dan memancingnya untuk melakukan hal-hal yang mungkin terasa biasa saja, tetapi sebenarnya membahayakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Mau tanya Win, Boleh, silakan. tadi maksudnya yang kerugian sampai triliunan dolar itu apa biasa tadi maksudnya? Oke, jadi kerugian yang 6 triliun dolar itu adalah jadi setiap tahunnya kejahatan cyber itu selalu meningkat. Nah, jadi pada tahun ini pun kerugian itu mencapai 6 triliun dolar. Nah, 6 triliun dolar itu bisa sekitar 800.000 lebih nasi uduk yang bisa kalian beli gitu. Jadi maksudnya apa? Hanya dengan kejahatan cyber ini
kerugiannya itu besar banget gitu. Jadi kita sebagai user harus mengetahui dan juga harus aware terhadap keamanan security atau keamanan cyber. Seperti itu, Chat. Iya, gini, makasih, Vin. Kurang paham tadi sana. Sip. Terima kasih kembali. Ada dari Ikrar izin bertanya, kan saya sudah zamannya kira-kira ada yang ingin bertanya? Ini mudah ya? Kira belum bertanya ya? Ikrar baru oke. Ikrar izin bertanya, sekarang sudah zaman Internet of Things. Jika ada sebuah sistem yang terkena serangan, baik virus maupun malware, sehingga kinerja hardware-nya terhambat, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai user? Bagaimana kita tahu bahwa user dari sebuah perusahaan tidak cuma kita saja? Mungkin dari teman-teman kelompok C1 ingin menjawab. Silakan saya beri kesempatan teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Ikrar. Ingin menambahkan bahan diskusi ya Mas ya. Silakan nanti didiskusikan kelompoknya. Nah, saat ini kan anak-anak kecil gitu kan sudah menggunakan gadget ya, sudah menggunakan smartphone dan sebagainya. Nah, mereka kan pasti belum aware banget mengenai cyber security dan sebagainya, tentang cyber attack dan sebagainya. Nah, bisa jadi dia memberikan informasi-informasi yang itu apa ya, sangat merugikan nanti baik buat dirinya sendiri atau mungkin keluarga dan sebagainya. Nah, kira-kira solusi seperti apa ya bagi kalian dari kalian mengenai apa ya, biar anak kecil ini aware mengenai cyber attack dan sebagainya. Kira-kira solusinya seperti apa? Boleh disebutkan dulu ya, Pak? Kalau kelompok lain jawab boleh nggak, Pak? Kelompok ini dulu ya. Oh ya, baik, Pak. Itu dia mengatakan.
Pak, saya izin menanggapi Pak. Pertanyaan Bapak. Silakan. Ya, jadi bagaimana kan Pak cara kita untuk mengedukasi anak-anak kecil tentang cyber security ya Pak? Jadi kalau menurut saya cara kita itu pertama itu kita harus membatasi, hasilnya kita harus membatasi penggunaan smartphone atau perangkat-perangkat elektronik karena perangkat tersebut merupakan perangkat yang bebas diakses oleh jadi anak kecil pun bisa saja tanpa kita ketahui dimanapun. Jadi kita sebagai orang tua atau orang yang lebih tahu kepada anak kecil tersebut mengedukasi bahwa ada kejahatan cyber seperti itu. Lalu yang kedua, kita sebagai orang yang lebih tahu harus memegang kendali atas perangkat-perangkat mereka. Jadi kita bisa mengawasi secara real time atau secara langsung apa sih yang dia lakukan di perangkat-perangkat tersebut, Pak. Seperti itu Pak kalau menurut saya. Ya, tapi intinya pertama kita harus memberikan edukasi, ya. Yang kedua, anggapannya, ya kita sepakat ya. Oke, kayaknya ada pertanyaan lagi di kolom chat.
izin menjawab untuk pertanyaan di Nur Rahma Oktaviani. Apa saja ciri-ciri email kita terindikasi adanya virus? Kalau menurut kami, email yang terindikasi oleh virus itu biasanya email tersebut akan ada yang mengiringi email yang berisi tautan aneh. Jadi seperti ada nanti itu bagikan link yang itu tuh belum diketahui AA-nya. Terus untuk menggunakan kata sapaan umum. Jadi biasanya kalau email yang terindikasi virus itu dikirimin email dari yang isi pesannya itu kayak sapaannya menggunakan sapaan umum, jadi tidak menuju ke orang tersebut. Terus email yang berisi lampiran mencurigakan. Email tersebut biasanya disertai dengan ancaman atau enggak link yang berisi tidak jelas. Terus muncul pemberitahuan dari Microsoft Word. Sekian, bila ada yang ditambahkan. Kira-kira cukup ya untuk penanya. Bisa ditutup mungkin kalau siapa? Ya Pak, sebelumnya saya izin jawab pertanyaan Ikrar dulu Pak, boleh? Boleh. Iya, jadi kan dia belum terjawab Pak. Jadi kan pertanyaan itu apa sih yang sebaiknya kita sebagai user itu lakukan? Sebenarnya sebagai user yang saya sudah bilang dari awal, kita harus aware, kita harus hati-hati, dan kita harus tahu apa sih cyber security itu dan ancaman-ancamannya. Nah, untuk perusahaan sendiri, menurut saya seharusnya agar tidak terjadi ancaman cyber security, diadakan pelatihan atau setidaknya menyewa atau mempekerjakan staff yang ahli di bidang cyber security. Fungsinya buat apa? Supaya agar data-data di perusahaan itu tidak tercuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu Pak. Ikrar jelas jawabannya. Izin menambahkan Pak. Boleh. Mungkin kalau misalkan nggak ada solusi lain karena virusnya tuh nggak bisa terhapus, kita ini bisa untuk melakukan penghapusan hard disk atau instalasi ulang aplikasi. Namun ketika ingin menginstalasi ulang, ada baiknya kita untuk membackup data dulu agar data-data yang ada ini tidak terhapus gitu Pak. Terima kasih. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, beri aplaus untuk kelompok C4 ya. C1 Pak. C1 ya, maaf, C1.